Ngeluh boleh, capek juga boleh, bosan boleh, nyerah jangan. Jalani kehidupan sebaik mungkin. Stay strong. Love you. Yo, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. By the way, di sore hari ini gue lagi bersama sepupu-sepupu gue, lagi riding santuy aja ya kan. Dan posisinya sekarang kita lagi berada di puncak Mohon nih guys. Dan selamat menonton guys. Wadaw, ada yang lagi jadi nyamuk guys. Dan sekarang pukul 5:30 waktunya balik rumah guys. Alip, tolak karut dari muka. Sudah. Parah sekali apa? Lagi. Halus. Lagi. Tidak ada ini? Lagi. Boleh bawa 250 ini cc. Sambil menunggu yang lain, gue putar musik dulu ya kan, supaya feel riding tuh supaya dapat gitu loh. Karena riding itu menurut gue pribadi ya, riding tuh selain bisa relaksasi otak, riding tuh bisa menyembuhkan batin bagi pria sih. Apaan sih gak jelas. Ingin ku teriak. Hah? Tahan tuh. Sabar. Gue keinget video yang indahnya pemandangan. Indahnya pemandangan. Banyak. Anjay, ada perbaikan jalan gak tuh? Oh iya guys, bagi kalian yang sedang beraktivitas di luar rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan ya guys. Tetap mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena guys, COVID di Indonesia tuh semakin hari semakin bertambah gitu yang kena COVID-nya. Jadi ya, stay safe. Dan bagi kalian yang suka video-video gua, jangan lupa di like ya guys, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Dan bagi kalian yang yang mempunyai komentar maupun saran yang berkaitan dengan video-video gua, jangan lupa di komen di kolom komentar ya guys. Oke guys, thank you.
Dan untuk pengalaman gua setelah memakai si ZX gua ini selama sekitaran 2 bulanan, itu gua rasa memiliki beberapa kekurangan ya guys, termasuk bahan bakarnya itu loh yang menurut gua pribadi ya guys. Menurut gua pribadi si ZX ini selain dia boros, dia juga tarikannya tuh sama apa ya, experience gue memakai 4 silinder tapi 2,5 cc itu yang gue rasa apa ya guys, nggak masuk gitu loh, nggak pas gitu loh. Karena apa ya guys, si ZX ini kelebihannya tuh hanya gacor doang gitu, tapi gacornya tuh melebihi yang apa ya, yang 600 cc gitu gacornya tuh. Apalagi kalau misalnya si ZX gue ini sudah mencapai 100 km per jam gitu, suaranya tuh kayak lu tahu kan, mesin jet kayak gitu. Dan posisinya kita mau balik ke rumah masing-masing, tetapi kita mau lewatin Menara Keagungan Limboto ya guys. Menara Keagungan Limboto itu terletak di tengah-tengah kota Limboto dan Kabupaten Gorontalo. Kalau nggak salah tuh Menara Keagungan Limboto tuh dibangun tahun 2002 ya guys, oleh kalau nggak salah Bapak Bupati Ahmad Pakai. Ini biasanya ramenya minta ampun ya guys, tapi nggak tahu kenapa di minggu malam ini agak lumayan sepi ya guys. Mungkin karena adanya lockdown ataupun PPKM yang sudah diterapkan oleh pemerintah, tapi nggak tahu ya. Oh ya guys, PPKM itu kepanjangan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya guys. Tapi nggak tahu sih kalau Gorontalo termasuk di provinsi yang diterapkan PPKM oleh pemerintah. Yang pasti dan yang harus teman-teman patuhi itu adalah mengikuti anjuran protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya guys. Dikarenakan Indonesia ini semenjak COVID ini muncul, Indonesia ini adalah salah satu salah satu negara yang penularan COVID-nya tuh sangat tinggi gitu loh. Jadi ya stay safe ya teman-teman. Dan syarat pelaku perjalanan transportasi umum sekarang itu kalau nggak salah diwajibkan untuk membawa sertifikasi vaksin ya guys, dan hasil negatif PCR dan antigen ya guys. Tapi setahu gua sih kalau misalnya selain Jawa dan Bali itu belum diwajibkan ya guys untuk membawa sertifikasi vaksin. Jadi untuk kalian yang mau mau berangkat melalui transportasi udara, laut ataupun darat, untuk selain Jawa Bali sih masih aman-aman aja. Tapi misalnya kalau kalian mau ke Jawa dan Bali itu harus diwajibkan ya guys, membawa sertifikasi vaksin maksimal 2 kali 24 jam. Makanya pemerintah itu sekarang udah mengeluarkan peraturan darurat PPKM ya guys. Dan itu menurut gua kalau misalnya dianggap remeh sama masyarakat, ya tahu sendiri kan akibatnya itu. Dan untuk saat ini yang gua tahu penyelenggaraan vaksinasi ini masih diprogramkan untuk sukarela ya guys. Tapi kemarin gua sempat nonton di salah satu berita di siaran televisi, itu pemerintah sudah mengeluarkan vaksinasi anak di usia 12 sampai 17 tahun ya guys. Dan bagi kalian yang memiliki adik ataupun anak yang berusia segitu dari 12 tahun sampai 17 tahun sudah bisa ya guys divaksin ataupun mengikuti vaksinasi massal gitu. Dan gue juga nggak tahu sih kalau misalnya beberapa bulan ke depannya vaksinasi ini akan diwajibkan oleh pemerintah ataupun gimana. Tapi untuk saat sekarang
untuk pengurusan kartu tanda penduduk ataupun surat izin mengemudi di setiap daerah mungkin berbeda-beda ya guys. Tapi yang gue tahu sih untuk pengurusan KTP dan SIM sekarang itu harus diwajibkan untuk membawa sertifikasi vaksin ya guys. Tapi nggak tahu juga sih kalau misalnya di daerah-daerah kalian gimana. Yang pasti di daerah gua itu yang gua tahu untuk pengurusan KTP, SIM dan lain-lain itu harus diwajibkan untuk membawa sertifikasi vaksin ya guys. Dan untuk untuk usia lanjut mungkin tapi gua gak tahu sih kalau misalnya usia lanjut begitu sudah bisa divaksin atau bagaimana. Tapi yang gue tahu dulu usia lanjut itu belum diwajibkan untuk divaksin ya guys. Nah, yang masih buat gue bingung sampai sekarang itu kan guys, vaksinasi itu kan dilaksanakan 2 kali, vaksin pertama dan vaksin kedua. Dan tentunya kan vaksin itu memiliki dosis-dosis yang berbeda. Contohnya vaksin Sinovac itu kan yang gue tahu sih vaksin yang memiliki dosisnya tuh paling rendah. Dan contohnya vaksin AstraZeneca juga yang gue tahu memiliki dosis yang mungkin tinggi gitu. Maksudnya yang gue tahu sih AstraZeneca tuh memiliki dosis yang tinggi. Nah, yang jadi pertanyaannya, jika misalnya ada salah satu masyarakat yang mengikuti vaksinasi dan vaksinasi pertama itu dia memakai vaksin AstraZeneca yang tentunya memiliki dosis yang tinggi, dan setelahnya dia melakukan vaksinasi kedua tapi dia memakai vaksinasi Sinovac. Nah, apakah tidak memiliki efek samping gitu? Nah, itulah yang masih buat gua bingung sampai sekarang gitu. Apakah vaksin, maksudnya memakai vaksin yang berbeda itu tidak menimbulkan efek samping gitu atau gimana? Tapi gua rasa sih enggak sih. Tapi gua bingung gitu kalau misalnya vaksinasi pertama memakai vaksin Sinovac dan vaksinasi kedua memakai vaksin AstraZeneca, apakah menimbulkan efek samping gitu? Gue nggak tahu sih, tapi gue ada inisiatif untuk menanyakan ke pihak yang menangani itu sih. Dan sampai sini dulu vlog gue kali ini, dikarenakan suasananya pun sudah mulai gelap, dan demi kenyamanan kalian menonton agar enggak low light, dikarenakan sekarang sudah pukul 8 malam ya guys. Dan bagi kalian yang suka video gua, jangan lupa di like dan di share ke teman-temannya. Dan bagi kalian yang mempunyai saran maupun komentar untuk channel gua ke depannya, jangan enggan-enggan ya guys menulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe dan dinyalain lonceng notifikasinya guys, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue guys. Dan see you guys.